Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sehat ya di sana. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Ini Bu Guru punya beberapa benda. Benda ini terbuat dari apa sih anak-anak? Ada lemari, meja, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Benda tersebut merupakan benda-benda yang terbuat dari kayu. Di sekitar kita banyak sekali ya benda yang terbuat dari kayu. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figura. Nah, jadi kayu adalah bahan dasar untuk membuat benda-benda tersebut ya. Bahan dasar itu adalah bahan utama untuk membuat suatu benda. Ada beberapa keunggulan dari benda-benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama adalah kayu mudah dibentuk, jadi mudah untuk memotongnya dan membentuknya. Yang kedua, kalau kayu itu dapat bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Seperti contohnya adalah benda yang terbuat dari kayu jati. Namun, ada keunggulan, pasti ada kelemahan ya. Benda yang terbuat dari kayu mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama adalah tidak tahan api, jadi benda itu mudah terbakar. Yang kedua adalah beberapa jenis kayu mudah dimakan rayap atau serangga yang lainnya. Nah, itu sedikit tentang keunggulan dan kelemahan benda yang terbuat dari kayu ya. Kemudian kita akan melihat proses pembuatan benda-benda ini. Yang pertama, anak-anak bisa melihat ada hutan. Nah, di hutan itu ada banyak pepohonan. Kayu bagian dari pohon ya. Kemudian pohon-pohon tersebut ditebang, barulah diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, proses detailnya akan Bu Guru jelaskan setelah ini. Nah, proses pembuatan benda-benda dari kayu. Yang pertama adalah penebangan pohon. Anak-anak bisa melihat di layar ya. Ada seorang bapak-bapak sedang memegang gergaji yang bersiap untuk memotong pohon. Kemudian proses yang kedua adalah seperti pada gambar. Potongan-potongan pohon ini disebut dengan kayu gelonggongan atau log. Nah, log ini akan segera dikirim ke pabrik kayu. Proses yang ketiga adalah pemotongan log. Nah, di pabrik sudah ada alat untuk memotong log atau kayu gelonggongan ini ya. Yang keempat adalah setelah dipotong, yaitu pengeringan kayu. Kayu dikeringkan dengan dijemur. Kayu dijemur selama 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, baru kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Nah, bagaimana? Mudah kan proses pembuatan benda-benda dari kayu? Nah, kayu ini biasanya diambil di hutan-hutan ya. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, jadi apabila turun hujan, pohon-pohon ini akan menyerap air yang jatuh melalui akarnya. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang
Kenapa bisa menggenang? Ya karena tidak ada pohon yang bisa menyerap air tersebut. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, kenapa pohon itu bisa gundul? Karena kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang nakal yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Nah, penebangan liar ini sangat dilarang oleh pemerintah karena semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang penebangan liar? Bermusyawarahlah untuk mendapatkan berbagai pendapat yang lain ya. Anak-anak bisa bermusyawarah dengan orang tua atau teman sebaya di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, musyawarah ini bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga ya, seperti permainan bola kayu. Anak-anak bisa melihat pada gambar. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukulnya. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil tersebut juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola karena bola kayu berat. Kita akan belajar menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Karena lebih mudah dilempar, lebih ringan, dan apabila mengenai seseorang tidak sakit ya. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan, nah seperti ini adalah gerak dasar melempar bola. Yang kedua adalah gerak dasar menangkap bola. Yang berikutnya adalah gerakan kombinasi antara melempar dan menangkap. Untuk praktiknya, anak-anak bisa menunggu instruksi dari Pak Yudi ya, serta tata caranya yang tepat untuk melempar, menangkap, atau mengkombinasikannya. Nah, sebelum melakukan permainan, lakukanlah. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.